Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami menaikkan ungkapan syukur, banyak terima kasih Tuhan. Berkat kasih, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Dari saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Lembaga kita memberi judul Kemerdekaan Kristen. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sejak kapan kita mengalami kemerdekaan di dalam Yesus? Artinya sejak kapan kita mengalami kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kutuk dan dosa, yaitu sejak Yesus mati di atas kayu salib. Nah, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita lihat kembali ayat pembacaan yang kita baca tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi, semua kita dipanggil untuk merdeka dari kutuk dan dosa. Dan kita mengalami kemerdekaan itu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah mengisi kemerdekaan. Nah, menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, untuk mengisi kemerdekaan itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan itu? Kalau beberapa hari yang lalu kita dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77 tahun, dalam memeriahkan kemerdekaan itu, dalam memperingati kemerdekaan itu, kita melakukan banyak kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mensyukuri dan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun ini yang ke-77 tahun. Nah, untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan kita, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kita harus melakukan hal-hal yang tentunya berguna bagi semua orang. Nah, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan itu kita lihat di ayat 13 di kalimat selanjutnya bagian terakhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu berarti untuk mengisi kemerdekaan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan kehendak Tuhan, yaitu Rasul Paulus katakan kita harus hidup dalam kasih. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi juga bagian ini Paulus mengingatkan kita untuk jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup dalam dosa. Artinya kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kutuk oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari ini, kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang berkenan, melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, dengan beranggapan bahwa kita ini sudah ditebus dari dosa, kita ini sudah dimerdekakan. Jadi sesuka hati kita dalam menjalani hidup ini melakukan dosa.
Dengan jelas, dengan tegas Paulus mengingatkan kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, tetapi melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita diingatkan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa, tetapi lakukanlah, mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup dalam kasih. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita mengisi kemerdekaan yang telah dikerjakan Yesus dengan hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki, salah satunya lah hidup dalam kasih, maka kita mampu menjalani kehidupan ini, mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki bagi saudara dan saya, sehingga kemerdekaan bebas dari dosa dan kutuk itu dapat kita alami dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi intinya, apa yang harus kita isi dalam kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan itu dengan hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Mengisi kemerdekaan yang telah Yesus Kristus kerjakan bagi saudara dan saya adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu salah satunya dikatakan Paulus dalam kalimat terakhir, hendaklah kita hidup saling melayani, saling hidup mengasihi satu dengan yang lain, artinya hidup dalam kasih. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini juga mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak hanya duduk diam dan tidak mengerjakan apa-apa dalam perjalanan kehidupan kita dengan dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya yaitu kita harus hidup dalam kasih. Dan bukan hanya sekedar itu, dan untuk mengisi kemerdekaan itu, maka kita juga harus mau sabar dan mau berkorban dalam menjalani kehidupan ini. Baik bagaimana kita mau berkorban di tengah-tengah kehidupan keluarga, kita mau berkorban dalam persekutuan dan sebagainya. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau ketika kita mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup dalam kasih, sabar dan mau berkorban, maka kemerdekaan itu akan terus kita alami dalam kehidupan ini. Kemerdekaan dari kutuk dan dosa. Sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi semua kita dipanggil untuk merdeka dan jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Nah, menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, atau ini juga mengingatkan saudara dan saya, sudahkah kita hidup merdeka secara benar, atau sudahkah kita benar-benar merdeka dari, kalau kata merdeka kan berarti bebas dari segala sesuatu yang menekan, bebas dari segala sesuatu yang membuat penderitaan dan sebagainya. Ya. Sudahkah kita merdeka dari hal-hal itu? Karena tidak banyak ataupun ada banyak juga orang Kristen yang sudah dimerdekakan, dipanggil untuk merdeka. Sejak terima Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimerdekakan dari dosa. Tetapi terkadang dalam menjalani kehidupan ini belum benar-benar merdeka. Artinya belum bebas dari dosa itu, masih melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Bahkan juga dalam menjalani kehidupan ini belum benar-benar merdeka dari dosa, masih terikat dengan sakit hati, menyimpan dendam dan sebagainya, ya, dan tidak mau berkorban untuk bagaimana menciptakan kemerdekaan itu. Masing-masing mempertahankan ego dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau sabar dan berkorban dalam mengisi kemerdekaan itu, maka kita akan benar-benar mengalami kemerdekaan. Sebagaimana di pasal 5, di bagian pertama Paulus katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu sahabat Klafos yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini, saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari dosa. Oleh karena itu jangan lagi mau hidup
di dalam dosa. Tetapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu isilah kemerdekaan itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kemerdekaan itu benar-benar kita alami, baik itu merdeka dalam segala apapun, merdeka dalam dosa, merdeka dari kebencian, merdeka dari rasa sakit hati dan sebagainya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita melakukan untuk mengisi kemerdekaan itu yang telah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Maka marilah kita lakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kasih, sabar, mau berkorban satu dengan yang lain. Maka sekali lagi kita akan mengalami kemerdekaan itu sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita akan mengalami kemerdekaan bukan berarti kita tidak pernah bertemu dengan tantangan dan pergumulan, tetapi kita akan menghadapi itu. Kita akan mengalami kemerdekaan bila mana Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Yesus, sehingga setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi mampu kita lewati. Tetapi juga kita akan bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal apapun. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah mengisi kemerdekaan yang telah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya, merdeka dari dosa itu, yaitu mengisinya dengan melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau itu jangan kita buat. Sekali lagi saudara dan saya dipanggil untuk merdeka. Oleh karena itu jangan lagi hidup di dalam dosa. Mintalah tuntunan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hidup melakukan apa yang Tuhan mau, sekalipun kita harus berhadapan dengan tantangan pergumulan yang begitu berat dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mampu mengisi kemerdekaan ini yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini telah mengingatkan kami. Kiranya Tuhan terus mengajar dan mengingatkan kami agar dalam menjalani kehidupan ini kami benar-benar mengisi kemerdekaan dari dosa, mengisi kemerdekaan yang telah Yesus kerjakan bagi kami dengan melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami ini dengan tidak melakukan dosa Tuhan. Semua kami telah dipanggil untuk merdeka dari dosa. Oleh karena itu kami minta daripadamu Tuhan, berikan kami kekuatan hikmat agar kami mampu menjalani hidup ini dengan berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah semua kami Tuhan, baik pendengar Klavos Sukacita yang ada dalam kesakitan, Tuhan berkati, pulihkan lewat makanan, minuman, obat-obatan, agar semua mereka ada dalam berkat mujizat pemulihan daripada Tuhan. Biar kiranya semua kami ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.